Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Yusana, mahasiswi dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Di semester 3 ini, semua mahasiswa dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tadris atau Teaching Assessment Design and Research Instrument. Kegiatan tadris atau Teaching Assessment Design Research and Instrument ini diharapkan mampu menyiapkan lulusan program pascasarjana yang berkompetensi di dalam kependidikan pedagogik, andragogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan nilai-nilai keislaman, kepesantrenan, dan keindonesiaan. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pengalaman nyata kepada semua mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dalam bidang kependidikan di lapangan, sekaligus sebagai wahana untuk menerapkan pengalaman teoritis yang telah diperoleh mahasiswa yang berbasis permasalahan. Adapun pengertian dari Teaching Assessment Design and Research Instrument atau TADRIS di sini adalah suatu kegiatan yang bersifat intrakurikuler berupa praktik mengajar dan juga praktik tugas-tugas kependidikan lainnya. Karakter dari Tadris Pasca UIT Lirboyo Kediri ada sebagai berikut. Yang pertama bersifat longitudinal, artinya kegiatan Tadris ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dan di sini kegiatan ini kita laksanakan kurang lebih 2 bulan, yaitu 6 kali pertemuan tatap muka. Yang kedua bersifat partikular spesifik. Di sini tidak bermaksud melakukan generalisasi dalam rangka mendapatkan dalil-dalil. Kemudian yang ketiga bersifat partisipatoris. Dalam hal ini dosen praktek sebagai peneliti sekaligus pelaku perubahan dan sasaran yang perlu diubah. Yang keempat bersifat kolaborasi atau kooperatif. Artinya dalam pelaksanaan tadris ini diharapkan kerjasama antara peneliti atau dosen praktek dan juga pihak lain demi keabsahan dan tercapainya tujuan penelitian. Yang kelima, yaitu bersifat kasuistik, artinya menemukan kasus-kasus spesifik atau tertentu dalam perkuliahan yang sifatnya nyata dan terjangkau oleh dosen, serta menganalisis masalah-masalah yang krusial. Karakteristik yang keenam, yaitu menggunakan konteks alamiah kelas, artinya kelas sebagai ajang pelaksanaan tadris tidak perlu dimanipulasi atau direkayasa demi kebutuhan, kepentingan, dan tercapainya tujuan penelitian. Karakteristik yang ketujuh yaitu mengutamakan adanya kecukupan data yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu bermaksud mengubah kenyataan dan situasi perkuliahan menjadi lebih baik dan memenuhi harapan. Karakter dari Tadris Pasca UIT Lirboyo Kediri ada sebagai berikut. Yang pertama bersifat longitudinal, artinya kegiatan tadris ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dan di sini kegiatan ini kita laksanakan kurang lebih 2 bulan, yaitu 6 kali pertemuan tatap muka. Yang kedua bersifat partikular spesifik. Di sini tidak bermaksud melakukan generalisasi dalam rangka mendapatkan dalil-dalil. Adapun tujuan dari kegiatan tadris di sini yaitu yang pertama meningkatkan dan memperkuat kemampuan peserta tadris dalam memecahkan permasalahan perkuliahan dan juga membuat keputusan yang tepat bagi mahasiswa dan kelas yang diajarkan. Kemudian yang kedua mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi perkuliahan. Yang ketiga menerapkan gagasan, pikiran, kiat, cara, dan juga strategi baru dalam perkuliahan. Manfaat dari kegiatan tadris di sini yang pertama memberikan kontribusi bagi kemajuan sistem dan model perkuliahan bagi dosen, mahasiswa, dan kampus. Yang kedua, mampu mewujudkan sinergitas operasional pendidikan dan perkuliahan secara bersama-sama dalam rangka memecahkan masalah perkuliahan. Yang ketiga,
dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, ketertarikan, kenyamanan, dan juga kesenangan mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan di kelas. Yang keempat, dapat mendorong terwujudnya proses perkuliahan yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan mahasiswa. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan tadris, di sini yang pertama kita mengikuti pembekalan tadris yang diselenggarakan oleh pihak kampus Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Kemudian yang kedua kita melakukan observasi lapangan. Kebetulan di sini kegiatan tadris saya berada di kampus Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun RPS dengan berkonsultasi kepada dosen pamong yaitu Bapak Ali Mukson MPD. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan tadris sesuai dengan jadwal, dalam hal ini 6 kali pertemuan tatap muka, praktek mengajar di kelas. Kemudian yang kelima, menyusun artikel, dan yang terakhir yaitu membuat video perkuliahan. Berikut ini kegiatan tadris di kampus Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri. Berikut ini kegiatan tadris di kampus Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri. Berikut ini kegiatan setelah kita melakukan kegiatan observasi di kampus Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri dan juga berkoordinasi dengan Bapak Rektor dan juga pihak terkait dari kampus IAIH Hasanuddin. Di sini kemudian kita melakukan kegiatan pembukaan tadris yang kita laksanakan pada tanggal 24 September 2024. Dan alhamdulillah kegiatan tadris ini mendapat sambutan yang cukup hangat dan luar biasa dari pihak kampus Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri. Setelah melakukan kegiatan pembukaan, kemudian kita masing-masing berkoordinasi dengan dosen pamong kita untuk membahas mengenai kapan kita akan praktek mengajar di kelas, kemudian materi-materi apa saja yang akan kita ajarkan di situ, dan kita juga berkonsultasi mengenai penyusunan RPS. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang pertama yaitu pada tanggal 26 September 2024 ini saya mendapat tugas untuk mengajar di kelas semester 3 Prodi PGMI dengan mata kuliah pembelajaran PKN dan didampingi oleh dosen pamong yaitu Bapak M. Ali Mukson MPD. Pada pertemuan pertama di sini hal yang saya lakukan yaitu perkenalan terhadap mahasiswa, kemudian juga menjalin komunikasi dengan mahasiswa dan juga menciptakan situasi kelas yang kondusif. Kemudian untuk materi pembelajaran yang saya ajarkan di sini yaitu menganalisis rasionalisme, kemudian pengertian, tujuan, landasan, dan substansi dari pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Dan alhamdulillah kegiatan pertama di kelas mengajar yang saya lakukan ini berjalan dengan lancar dan tentunya penuh semangat dan keaktifan dari rekan-rekan mahasiswa. Pertemuan selanjutnya kita laksanakan pada tanggal 3 Oktober 2024. Untuk materi pembelajaran yang akan saya sampaikan di sini yaitu memahami Pancasila sebagai filsafat, dasar negara, dan ideologi nasional. Pada pertemuan ini dari kelompok mahasiswa ada yang melakukan presentasi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian sesi refleksi dan menyimpulkan. Dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan aktif dan tentunya sangat komunikatif ya antara mahasiswa dengan saya selaku dosen praktek. Pada pertemuan keempat kita laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024. Alhamdulillah kegiatan perkuliahan senantiasa diberikan kelancaran dan tentunya teman-teman semua dari rekan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini dengan disiplin dan tidak ada yang absen, alhamdulillah ya pada pertemuan keempat ini. Dan juga kegiatan dari presentasi dan juga diskusi dapat berjalan dengan lancar dan aktif. Pada materi pembelajaran yang disampaikan di pertemuan keempat di sini yaitu mahasiswa mampu menganalisis identitas nasional.
Untuk pertemuan kelima kita laksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 untuk materi pembelajaran di sini yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi nilai-nilai anti korupsi sebagai identitas nasional Indonesia dan meneladani semangat anti korupsi. Di sini ada kelompok yang melakukan presentasi seperti biasa. Dari kelompok yang melakukan presentasi kemudian melakukan sesi tanya jawab, kemudian juga kita melakukan refleksi bersama dan menyimpulkan dari materi pembelajaran yang kita bahas pada hari itu. Dan alhamdulillah tidak terasa kita sampai di pertemuan yang ke-7 pada tanggal 7 November 2024. Di sini dari kegiatan atau jadwal yang sudah disusun yaitu mahasiswa mengikuti kegiatan ujian tengah semester. Dan di sini saya mendapatkan tugas dari dosen Pamong untuk mengawasi atau mendampingi rekan-rekan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PTS. Dan alhamdulillah kegiatan PTS berjalan dengan lancar dan semua mahasiswa masuk dan juga bisa mengikuti kegiatan ujian ini dengan baik. Ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat rahmat, kemudahan, dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan tadris yang saya lakukan mulai dari awal kita melakukan observasi sampai pada akhir kegiatan tadris, dan semoga kegiatan tadris ini dapat menambah atau meningkatkan kompetensi saya khususnya dalam praktek pembelajaran di lapangan dalam hal kegiatan praktek mengajar kepada mahasiswa di Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri. Dan tentunya juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pihak kampus, Bapak Rektor, Ibu Dekan, dan juga semua Bapak Ibu dosen yang ada di Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri atas bimbingannya dan juga motivasinya kepada saya dan juga teman-teman semua dalam pelaksanaan kegiatan tadris yang sudah kita laksanakan. Dan akhir kata, di kegiatan penutupan ini semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah barokah untuk semuanya dan senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.